Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Oke, jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas SPT 1771. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah cara menggunakan software ESPT 1771. Yang pertama, kalian harus mendownload dan menginstal software SPT 1771 yang ada di website Text Laboratory. Setelah di-download dan menginstal, tinggal mengikuti langkah-langkah dari saya ini. Setelah itu, kita buka aplikasi SPT 1771. Setelah ada data source name-nya, lalu kita memilih yang DB1771 yang dicetak tebal. Setelah itu, kita klik OK untuk selanjutnya. Setelah ada tampilan NPWP, lalu kita isi nomor NPWP tersebut dengan PT Widi Java yang sesuai dengan modul kalian. Langsung saja kita isi NPWP PT Widi Java yaitu 06 864 767 6 418 000. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul profil wajib pajak. Di sini nama profil wajib pajaknya sesuai dengan modul kalian yaitu PT Widi Java. Sebelum mengisinya, kalian wajib men-caps lock-nya supaya meminimalisir kesalahan yang ada pada software tersebut. Setelah itu kita isi nama wajib pajaknya PT Widi Java. Setelah itu alamat wajib pajaknya kita isi Jalan Raya Kebonjeruk nomor 5. Kelurahan dan kecamatannya kita juga isi Kebonjeruk. Kotanya kita isi dengan Jakarta Barat. Setelah itu kode posnya kita isi 11530. Nomor teleponnya kita isi 021 532 4209. Nomor faxnya kita juga isi 021 888 6483. Selanjutnya kita isi jenis usahanya yaitu perdagangan umum. Setelah itu kita isi KLU-nya seperti yang di modul 52.000. KLU ini yaitu klasifikasi lapangan usaha. Jenis WP-nya itu kita isi non BUT. Tahun bukunya sudah sesuai dengan yang ada di modul ya. Selanjutnya, jenis laporan keuangannya kita isi dengan perusahaan dagang. Lalu setelah diisi semua, kita selanjutnya ke halaman 2. Di halaman ini kita isi pimpinan perusahaan yaitu dengan nama Fania Hanifah. Dan juga kita isi jabatannya sebagai Direktur Utama. Selanjutnya, nama pejabat penandatangannya kita isi Fani Hanifah. NPWP-nya 74 776 410 8 008 000. Namanya kita isi juga Fania Hanifah dan jabatannya kita isi sebagai Direktur Utama. Setelah selesai, kita klik simpan dan kita pilih yes. Lalu kita klik OK
Lalu tampilan akan seperti ini. Setelah itu kita isi username-nya dengan administrator dan passwordnya kita isi dengan 1, 2, 3. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik program. Lalu kita pilih buat SPT baru. Setelah itu kita tahun pajaknya kita pilih tahun 2020. Lalu kita klik buat dan kita klik OK. Setelah itu kita ubah tarifnya di utility. Kita klik utility, terus kita pilih setting tarif untuk mengubahnya. Nah, di sini kan 28%, kita ubah menjadi 22%. Kita klik ubah, lalu kita ganti yang 28%-nya menjadi 22%. Setelah itu kita klik simpan dan kita klik OK. Setelah selesai semuanya, kita klik tanda silang untuk menghilangkan setting tarif PPh badan tersebut. Setelah itu, kita klik SPT PPh. Lalu kita pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini kita isi sesuai dengan modul kalian yang ada di halaman 43 sampai 46 ya. Kita isi kas dan setara kasnya 46 miliar. Karena kita tambahkan kas dan banknya. Jadi totalnya itu 46 miliar rupiah. Setelah itu kita isi piutangnya 70 miliar rupiah. Selanjutnya kita isi persediaan yang ada di neraca tersebut, yaitu sebesar 25 miliar rupiah. Selanjutnya kita isi aktiva tetapnya sebesar 140 miliar rupiah. Isinya kita isi di aktiva tetap lainnya. Setelah itu kita isi akumulasi penyusutannya di aktiva tidak lancar lainnya sebesar 250 juta karena akumulasi penyusutan tidak ada di neraca SPT. Setelah itu kita klik neraca kewajiban. Di neraca kewajiban ini kita isi yang pasifanya. Kita isi hutangnya di usaha pihak ketiga yang ada di modul 135 miliar rupiah. Selanjutnya kita isi modal saham sebesar 112 miliar 200 juta rupiah. Kita isi laba ditahannya di laba ditahan tahun ini sebesar 8 miliar 800 juta rupiah. Setelah itu laba tahun berjalannya kita isi di ekuitas lain-lain sebesar 25 miliar 250 juta rupiah. Setelah sama neraca kewajiban dan neraca aktiva, kita lalu berganti ke laba rugi. Di laba rugi ini kita isi sesuai dengan yang ada di modul kalian. Di laba rugi ini kita isi penjualan bersih sebesar 18 miliar 500 juta rupiah. Setelah itu pembeliannya kita isi dengan 6 miliar rupiah. Saldo barang dagang awal kita isi 400 juta rupiah.
Terus saldo barang dagang akhir kita isi dengan 600 juta rupiah. Setelah itu kita akan menemukan harga pokok penjualannya, yaitu sebesar 5.800 juta rupiah. Karena di modul ada total biaya usahanya, jadi kita kurangkan total biaya usahanya di beban penjualan sebesar 2.555 juta rupiah. Jadi kita dapat laba bersihnya saat ini 10.145 juta rupiah. Setelah selesai semua, kita klik simpan dan kita pilih yes. Setelah itu kita pilih OK. Lalu kita silang kalau sudah selesai. Selanjutnya kita mengisi lampiran. Kita klik SPT PPH, terus kita pilih lampiran. Lalu kita pilih yang formulir 1771 yang kelima. Kita dari bawah dulu ngisinya. Setelah ada tampilan seperti ini, kita klik baru. Lalu kita isi jumlah modal di setor penuh. Jumlah modal di setor penuh ini kita isi 262.500 juta rupiah. Didapat dari 17.500 lembar dikali 15.000. Setelah itu kita masukin NPWP pemegang sahamnya yang ada di modul halaman 45. Yang pertama itu kita ini Anton Siahaan, NPWP-nya 06411 212 1112 000. Setelah itu kita isi nama pemegang sahamnya Anto Siahaan. Alamat pemegang sahamnya karena di sini tidak ada, kita tulis bebas saja. Di sini saya menulisnya Jakarta. Setelah itu jumlah modal pemegang saham kita isi 105 juta rupiah. Didapat dari 7.000 lembar saham dikali 15.000 rupiah. Lalu setelah selesai semua, kita klik simpan. Setelah itu kita pilih yes, karena akan merekam yang baru lagi. Selanjutnya kita masukin NPWP yang kedua, yaitu yang Handoko 6688 76 14 74 11 000. Lalu namanya kita isi dengan Handoko. Setelah itu alamat pemegang sahamnya juga sama, karena bebas terserah kalian. Saya di sini mengisi alamatnya di Bandung. Setelah itu kita masukin jumlah modal pemegang sahamnya itu 75 juta rupiah. Didapat dari 5.000 lembar saham dikali 15.000. Setelah itu kita klik simpan dan kita pilih yes. Lalu kita yang ketiga, kita isi NPWP yang ketiga Wijaya S, yaitu 25 315 098 14 18 000. Setelah itu kita masukin nama pemegang sahamnya itu Wijaya S. Alamat pemegang sahamnya tetap sama, bebas terserah kalian mau apa. Di sini saya mengisinya Semarang. Setelah itu jumlah modal pemegang sahamnya 82.500.000. Didapat dari 5.500 lembar dikali 15.000. Setelah semuanya selesai, kita klik simpan, lalu kita pilih no.
Setelah itu kita klik yang di bagian B-nya, klik baru, lalu kita tulis NPWP-nya. Di sini kita menulis yang susunan pengurus dan komisaris PT Widi Java. Yang pertama itu Fania Hanifah. Jadi kita tulis NPWP-nya Fania Hanifah. Kita tulis NPWP-nya 74 776 410 8 008 000. Setelah itu nama pengurusnya kita pilih nama Fania Hanifah atau kita tulis nama Fania Hanifah. Setelah itu alamatnya bebas karena tidak terdapat di modul. Di sini saya menulis alamatnya Ruteng. Setelah itu kita isi jabatannya sebagai direktur utama, lalu kita klik simpan, lalu kita pilih yes karena mau merekam lagi. Setelah itu kita masukin NPWP yang kedua. Karena di modul tidak ada NPWP-nya, jadi langsung saja saya sebut NPWP-nya 09 254 294 3 407 000. Lalu kita isi nama pengurusnya Fahri Haris. Setelah itu kita masukin alamatnya karena bebas, terserah kalian. Di sini saya memberikan alamatnya Jember. Lalu kita isi jabatannya sebagai direktur sesuai dengan modul. Lalu kita klik simpan. Lalu kita pilih yes karena mau merekam lagi. Setelah itu kita isi nomor NPWP yang ketiga. Karena yang ketiga tidak ada juga, saya langsung bacakan. 93 057 598 0 000 000. Lalu kita isi nama pengurusnya Fariz Haikal. Setelah itu kita isi juga alamatnya karena bebas, terserah kalian, saya isinya dengan Bandar Lampung. Jabatannya kita isi dengan komisaris. Lalu kita klik simpan dan kita klik no karena sudah tidak ada yang merekam lagi. Setelah selesai semuanya, kita klik silang untuk ke menu utama. Selanjutnya kita buka menu di SPT PPH, lalu kita pilih lampiran, lalu kita pilih formulir 1771 yang kedua. Setelah itu pembelian bahan atau barang dagang kita isi di harga pokok penjualan sebesar 6 miliar rupiah seperti yang ada pada laporan laba rugi. Setelah diisi, kita isi persediaan awalnya sama seperti yang tadi di laporan laba rugi, kita isinya 400 juta rupiah karena merupakan harga pokok penjualan persediaan awal, dan kita isi juga persediaan akhirnya 600 juta rupiah. Setelah itu kita isi biaya usaha lainnya di gaji, upah, bonus. Di sini kalian bisa melihat di halaman 44 yang gaji karyawan. Kita isi dengan 1 miliar 500 juta rupiah. Setelah itu kita isi biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 205 juta rupiah didapat dari penyusutan armada ditambah penyusutan gedung. Jadi totalnya 205 juta rupiah. Selanjutnya kita isi biaya sehubungan dengan jasa
190 juta rupiah didapat dari pertambahan biaya pembuatan seragam Satpam, biaya pembuatan seragam selain Satpam, dan biaya perpanjangan STNK Armada. Selanjutnya, kita isi biaya lainnya sebesar 660 juta rupiah. Ini didapatkan dari pertambahan PPh 21 untuk karyawan, biaya makan untuk karyawan, biaya litbang di luar negeri, biaya listrik dan telepon, biaya administrasi kantor, biaya perjalanan dinas, biaya sumbangan kepada korban banjir, dan PPh 25 yang telah dibayarkan. Nah, di situ kita ditambahkan dan dijumlahkan. Jadi totalnya 660 juta rupiah. Setelah semuanya selesai, kita klik simpan dan kita pilih yes. Jika ada yang seperti ini, kita klik aja yes, lalu kita klik OK dan kita klik close. Setelah itu kita buka SPT PPh. Lalu kita pilih lampiran. Lalu kita pilih yang formulir 1. Nah, di sini peredaran usahanya kita pilih yang 18 miliar 500 juta rupiah. Setelah kita klik, penghasilan neto dari usahanya harus sesuai dengan yang ada di modul. Setelah selesai, kita klik halaman 2. Di halaman 2 ini kita akan mengisi penyesuaian fiskal positif. Yang pertama itu beban yang dibebankan, kita mengisi dengan 24 juta rupiah yang didapat dari perhitungan yang sudah kita hitung. Setelah itu kita isi harta yang dihibahkan sebesar 70 juta rupiah yang berasal dari biaya sumbangan kepada korban banjir. Setelah itu kita isi pajak penghasilannya sebesar 220 juta rupiah didapat dari pertambahan antara PPh 21 untuk karyawan dan PPh 25 yang telah dibayarkan. Selanjutnya kita isi penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 285.500.000 rupiah didapat dari persediaan akhir ditambah penyusutan gedung, ditambah litbang luar negeri, ditambah biaya listrik dan telepon, ditambah biaya seragam selain Satpam. Setelah semuanya selesai, lalu kita klik halaman 3. Di halaman ini kita isi penyesuaian fiskal negatif. Kita isi penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 5 juta rupiah didapat dari penyusutan armada. Setelah selesai, kita klik simpan, lalu kita pilih yes dan kita pilih OK. Setelah selesai, kita bisa klik tanda silang. Setelah itu, kita klik SPT PPh, kita klik SPT Wajib Pajak Badan. Setelah itu, pertama pembukuan kita pilih tidak diaudit. Setelah bagian A sampai C-nya kita isi yang 4 atau PPh terutangnya kita centang yang C. Yang tarif PPh pasal 31E ayat 1. Setelah selesai kita lihat di bagian D atau C sampai D. Karena tidak ada kita lewatkan saja. Bagian E dan G kita lewatkan saja. Lalu kita ke bagian H. Di bagian H ini kita hanya mencentang yang B, yang C, yang D, dan juga yang E. Sisanya tidak usah dicentang, jadi di unchecklist aja. Setelah semuanya selesai, kita bisa simpan data. Kita klik simpan, dan data berhasil disimpan. Kita klik OK,
Jika kita mau mencetaknya, kita bisa pilih klik cetak. Lalu akan menjadi seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti langkah-langkah yang saya berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.